Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibril Safir Ghazali Iqbal dari kelas FM 18C NIM 1057211262218. Pada pembuatan video kali ini, saya akan memaparkan materi dari kelompok 1 sampai dengan materi kelompok 8. Pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep modal kerja. Menurut Bambang Rianto pada tahun 1995 mengemukakan modal kerja dapat dibagi menjadi 3 konsep, yaitu konsep kuantitatif, kualitatif, dan fungsional. Pertama, konsep kuantitatif. Modal kerja menurut konsep kuantitatif menggambarkan keseluruhan atau jumlah dari aktiva lancar seperti kas, surat-surat berharga, piutang persediaan, atau keseluruhan daripada jumlah aktiva lancar di mana aktiva lancar ini sekali berputar dan dapat kembali ke bentuk semula atau dana tersebut dapat bebas lagi dalam waktu yang relatif pendek atau singkat. Konsep ini biasanya disebut modal kerja bruto atau gross working capital. Berdasarkan konsep tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep tersebut hanya menunjukkan jumlah dari modal kerja yang digunakan untuk menjalankan kegiatan operasi perusahaan sehari-hari yang sifatnya rutin dengan tidak mempersoalkan dari mana diperoleh modal kerja tersebut. Apakah dari pemilik hutang jangka panjang atau hutang jangka pendek. Modal kerja yang besar belum tentu menggambarkan batas keamanan atau margin of safety yang baik atau tingkat keamanan para kreditur jangka pendek yang tinggi. Jumlah modal kerja yang besar belum tentu menggambarkan likuiditas perusahaan yang baik sekaligus belum tentu menggambarkan jaminan kelangsungan operasi perusahaan pada periode berikutnya. Yang kedua yaitu konsep kualitatif. Menurut konsep kualitatif, modal kerja merupakan selisih antara aktiva lancar dengan utang lancar. Berdasarkan konsep ini, modal kerja merupakan sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa menunggu likuiditasnya dari perusahaan itu sendiri. Konsep ini disebut dengan modal kerja neto atau net working capital. Definisi ini bersifat kualitatif karena menunjukkan ketersediaannya aktiva lancar yang lebih besar daripada hutang lancar dan menunjukkan tingkat keamanan bagi kreditur jangka pendek, serta menjamin kelangsungan operasi di masa mendatang dan kemampuan perusahaan untuk memperoleh tambahan jangka pendek dengan jaminan aktiva lancar. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu konsep fungsional, di mana modal kerja menurut konsep ini menitik beratkan pada fungsi daripada dana menghasilkan dana atau income dari usaha pokok perusahaan. Setiap dana yang digunakan dalam perusahaan dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan. Ada dana yang digunakan dalam suatu periode akuntansi tertentu yang menghasilkan pendapatan pada periode tersebut. Sementara itu ada pula dana yang dimaksudkan untuk menghasilkan pada periode-periode selanjutnya atau di masa yang akan datang. Misalnya seperti bangunan, mesin-mesin, alat-alat kantor, dan aktiva tetap lainnya yang disebut future income. Selanjutnya, perputaran modal kerja. Menurut Kashmir, yang menyatakan bahwa perputaran modal kerja atau working capital turnover merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Artinya, seberapa banyak modal kerja berputar selama satu periode atau dalam satu periode. Makin pendek periode tersebut, berarti makin cepat perputarannya atau makin tinggi tingkat perputarannya atau turnover rate-nya. Perputaran modal kerja sangat penting untuk melihat berapa modal kerja yang digunakan perusahaan untuk menciptakan penjualannya sehingga nantinya dapat menambah pundi-pundi finansial perusahaan. Dengan memperhatikan modal kerja akan memungkinkan perusahaan dapat menggunakan sumber dayanya dengan ekonomis sehingga bahaya akan krisis keuangan akan dapat diminimalisir. Penentuan jumlah modal kerja Penentuan jumlah modal kerja terdiri dari 3 diantaranya. 1. Siklus kewajiban mengacu pada seluruh pengeluaran yang tetap harus dikeluarkan berapapun jumlah produksi
kita dan berapapun jumlah barang yang terjual, agar kita mengetahui jumlah modal kerja yang harus kita sediakan untuk memenuhi seluruh kewajiban kita. Perlu mengetahui saat jatuh tempo dan besarnya dana untuk setiap kewajiban yang antara lain mencakup biaya tenaga kerja, biaya sewa kantor, toko, pembayaran listrik, air, telepon, serta pembayaran tagihan kredit dan cicilan lainnya. Yang kedua, siklus produksi. Siklus produksi ini mengacu pada seluruh kegiatan yang mendukung produksi, dimulai dari membeli bahan baku dan persediaan lain, memproses pembuatan barang atau jasa sampai siap dikirimkan ke tangan konsumen, karena untuk dapat menyediakan bahan baku dan persediaan lain sesuai dengan yang dibutuhkan kita memerlukan sejumlah dana untuk belanja dan produksi. Maka kita harus menyediakan modal kerja untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Di sisi lain, setelah menghasilkan sejumlah barang atau jasa, kita dapat melakukan estimasi tentang waktu besaran penjualan yang akan menjadi sumber pemasukan kita. Yang perlu menjadi perhatian kita adalah harus ada keseimbangan antara kebutuhan dana untuk modal kerja dan ketersediaan dana dari pemasukan yang siap menjadi modal kerja. Yang ketiga, siklus piutang. Penjualan tak selamanya menjadi pemasukan secara langsung, karena beberapa perusahaan menerapkan penjualan dengan sistem piutang atau pembayaran dengan termin untuk konsumen mereka. Bila kita menyediakan pembayaran dengan piutang atau melalui termin pembayaran, maka kita harus melakukan estimasi penjadwalan kapan pembayaran kita terima, besarnya pembayaran, dan estimasi keterlambatan. Dengan memadukan antara seluruh kewajiban dan berbagai pengeluaran serta jadwal masing-masing dan pemasukan perusahaan yang berasal dari berbagai sistem pembayaran sesuai jadwal masing-masing, maka kita akan mendapatkan cukup informasi untuk menghitung kebutuhan modal kerja secara tepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang makalah kelompok 2, pengertian piutang. Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau pemberian kredit terhadap debitur yang pembayarannya pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari sampai dengan 90 hari. Dalam arti luas, piutang merupakan tuntunan terhadap pihak lain yang berupa uang, barang-barang atau jasa yang dijual secara kredit. Piutang bagi kegunaan akuntansi lebih sempit pengertiannya, yaitu untuk menunjukkan tuntunan-tuntunan pada pihak luar perusahaan yang diharapkan akan diselesaikan dengan penerimaan jumlah uang tunai. Menurut Soemarso, piutang usaha adalah penyerahan aktiva atau jasa lain kepada pihak dengan siapa ia berpiutang. Perusahaan mempunyai hak klaim terhadap seseorang atau perusahaan lain. Dengan adanya hak klaim ini, perusahaan dapat menuntut pembayaran dalam bentuk uang. Yang kedua, kebijakan penetapan kredit. Kebijakan penetapan kredit mencakup keputusan untuk menetapkan standar kredit syarat atau kredit dan kebijakan penagihan, perputaran piutang, dan anggaran pengumpulan piutang sebagai bagian dari modal kerja. Maka keadaannya akan selalu berputar, dalam arti piutang itu akan tertagih pada saat tertentu, akan timbul lagi akibat penjualan kredit, dan seterusnya. Periode perputaran piutang tergantung dari panjang pendeknya ketentuan waktu yang dipersyaratkan dalam syarat pembayaran kredit, sehingga semakin lama syarat pembayaran kredit berarti semakin lama terikatnya modal kerja tersebut dalam piutang, dan berarti makin kecil tingkat perputaran piutang dalam satu periode, dan sebaliknya. Semakin pendek syarat pembayaran kredit berarti semakin pendek terikatnya modal kerja dalam piutang, sehingga tingkat perputaran piutang dalam suatu periode semakin besar. Baiklah, mungkin itu penjelasan dari materi kelompok 2. Saya akan lanjut ke materi kelompok 3. Pengertian manajemen persediaan. Persediaan merupakan salah satu unsur penting dalam operasi perusahaan. Selain itu, persediaan dapat mempermudah dan memperlancar jalannya kegiatan normal pada suatu perusahaan yang dilakukan secara rutin untuk memproduksi barang yang selanjutnya ditimbulkan pada konsumen.
Pengertian persediaan menurut Freddy yaitu salah satu unsur yang paling aktif dalam operasi perusahaan yang secara kontinu diperoleh, diubah, kemudian dijual kembali. Persediaan merupakan unsur yang paling aktif dalam operasi perusahaan dagang dan perusahaan industri serta perusahaan jasa. Tanpa adanya persediaan, para pengusaha akan dihadapkan pada keadaan bahwa perusahaannya pada suatu waktu tidak dapat memenuhi keinginan para pelanggannya, sehingga kontinuitas perusahaan dapat terganggu karena sumber utama pendapatan perusahaan berasal dari penjualan persediaan. Jenis-jenis persediaan secara garis besar dalam perusahaan yang bergerak di dalam industri pabrik, manufaktur, persediaan diklasifikasikan berdasarkan tahapan dalam proses produksi karena jenis-jenis persediaan menurut Freddy Rangkuti berdasarkan jenis dan posisi barang terdiri dari 4. Persediaan bahan baku atau raw material stock, yaitu persediaan barang-barang berwujud seperti besi, kayu, serta komponen-komponen lainnya yang digunakan dalam produksi. Yang kedua, persediaan komponen-komponen rakitan atau purchase part component, yaitu persediaan barang-barang yang terdiri dari komponen-komponen yang diperoleh dari perusahaan lain, di mana secara langsung dapat dirakit menjadi suatu produk. Yang ketiga, persediaan bahan pembantu atau penolong, supply stock, yaitu persediaan barang-barang yang diperlukan dalam proses produksi tetapi tidak merupakan bagian atau komponen barang jadi. Yang keempat, persediaan barang setengah jadi, yaitu persediaan barang-barang yang merupakan keluaran dari tiap-tiap bagian dalam proses produksi atau yang telah diolah menjadi suatu bentuk, tetapi masih perlu diproses lebih lanjut menjadi barang jadi. Yang kelima, persediaan barang jadi atau finished goods stock, yaitu persediaan barang-barang yang telah selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan siap dijual untuk dikirim pada langganan. Biaya-biaya dalam persediaan salah satu yang cukup penting berkaitan dengan persediaan adalah masalah biaya yang berkaitan dengan persediaan. Hal ini penting untuk diperhatikan karena akan berpengaruh langsung kepada nilai persediaan dan harga jual ke konsumen nantinya. Bukan tidak mungkin karena salah dalam pengelolaan akan berakibatkan harga jual akan meningkat. Untuk itu, perlu diketahui dulu biaya-biaya berkaitan dengan persediaan, sedangkan biaya-biaya yang berkaitan dengan persediaan dapat dikelompokkan ke dalam klasifikasi biaya sebagai berikut. Yang pertama itu pengelola sediaan, kedua kekurangan sediaan, dan ketiga pemesanan ketersediaan. Itulah hasil dari pemaparan materi untuk kelompok 3. Selanjutnya saya akan memaparkan materi untuk kelompok 4. Definisi risiko dan hasil. Risiko akan selalu ada dalam setiap investasi, karena investor harus memproyeksikan beberapa besarnya cash flow atau penerimaan yang akan diterima selama usia investasi. Pada prinsipnya, semua keputusan yang diambil oleh manajer keuangan, baik yang menyangkut keputusan investasi, keputusan pembelanjaan, dan kebijakan dividen, memiliki tujuan yang sama. Semua itu mensyaratkan suatu estimasi hasil yang diharapkan dan risiko atau kemungkinan tidak diperbolehkannya hasil seperti yang diharapkan. Hasil yang diharapkan diterjemahkan dalam tingkat keuntungan yang diharapkan atau expected return, sedangkan risiko berarti probabilitas tidak dicapainya tingkat keuntungan yang diharapkan atau kemungkinan return yang diterima menyimpang dari return yang diharapkan. Estimasi penerimaan yang diharapkan tersebut belum tentu sama dengan kenyataan karena adanya faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi. Semakin besar penyimpangan tingkat keuntungan yang diharapkan, maka akan semakin besar pula tingkat resikonya. Yang kedua, penggunaan distribusi probabilitas untuk pengukuran risiko. Perlu diingat kembali bahwa secara umum, risiko mengacu pada probabilitas sesuatu yang tidak diharapkan akan terjadi. Probabilitas dinyatakan dengan persentase kemungkinan suatu event akan muncul. Misalnya, probabilitas suatu event adalah 80%, berarti bahwa 8 dari setiap 10 event akan muncul. Sedangkan event yang memiliki probabilitas 0, berarti bahwa event tersebut tidak akan terjadi. Pengukuran risiko adalah usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko.
yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan. Kemudian bisa melihat dampak dari risiko terhadap kinerja perusahaan, sekaligus bisa melakukan prioritasi risiko yang mana yang paling relevan. Mengukur risiko merupakan tahap lanjutan setelah pengidentifikasian risiko. Hal ini dilakukan untuk menentukan relatif pentingnya risiko, untuk mengetahui informasi yang akan menolong untuk menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko yang cocok untuk menanganinya. Itulah pemaparan materi untuk kelompok 4. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang kelompok 5. Rasio keuangan. Definisi rasio keuangan. Rasio keuangan adalah salah satu metode analisa keuangan yang digunakan sebagai indikator penilaian perkembangan perusahaan dengan mengambil data dari laporan keuangan selama periode akuntansi, sehingga dapat diketahui kinerja maksimum keuangan perusahaan. Rasio ini seringkali digunakan oleh manajemen perusahaan untuk memutuskan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh perusahaan tersebut terhadap penyelamatan aset perusahaan, sehingga tidak salah langkah dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, jenis rasio. Jenis rasio keuangan ini terdiri dari beberapa jenis yang penting untuk kita ketahui agar penggunaannya bisa tetap tepat sasaran. Berikut ini beberapa jenis-jenisnya, yaitu profitability ratio atau rasio laba. Suatu metode untuk menganalisa perusahaan seberapa besar kapasitas perusahaan tersebut menghasilkan laba dari aktivitas bisnisnya. Yang kedua, liquidity ratio atau rasio hutang jangka pendek. Tingkat perhitungan untuk menganalisa kapasitas perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin banyak hutang menunjukkan ciri perusahaan yang tidak sehat, bahkan besarnya hutang dapat menimbulkan kebangkrutan. Yang ketiga, solvency ratio atau rasio hutang. Metode untuk menganalisa kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka panjang dan jangka pendeknya. Kemampuan tersebut sangat penting sebagai bahan pertimbangan para investor untuk menanamkan modalnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi dari kelompok 6, yaitu laporan sumber dan penggunaan dana. Pertama, pentingnya analisis sumber dan penggunaan dana. Analisis sumber dan penggunaan dana, atau sering juga disebut dengan analisis aliran dana, merupakan alat analisis finansial yang digunakan untuk mengetahui dari mana dana didapatkan dan untuk apa dana itu dibelanjakan. Laporan yang menggambarkan dari mana dan didapatkan dan untuk apa dana itu digunakan disebut dengan laporan sumber dan penggunaan dana. Pengertian dana yang digunakan dalam analisis sumber dan penggunaan dana dalam arti sempit diartikan sebagai kas, sedangkan dalam arti luas diartikan sebagai modal kerja untuk menyusun laporan sumber dan penggunaan dana. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat laporan perubahan neraca yang disusun dari neraca dari 2 tahun berturut-turut. Laporan ini menggambarkan perubahan dari masing-masing elemen neraca dari neraca awal menjadi neraca akhir. Perubahan masing-masing elemen tersebut perlu dilakukan analisis, yaitu elemen-elemen mana saja yang akan memperbesar dana, elemen yang memperbesar dana menjadi sumber dana, dan elemen yang memperkecil dana akan menjadi sumber dana, dan elemen yang memperkecil dana akan menjadi penggunaan dana. Yang selanjutnya, langkah-langkah menyusun laporan sumber dan penggunaan dana. Langkah-langkah penyusunan laporan sumber dan penggunaan dana antara lain: pertama, menyusun laporan perubahan neraca antara 2 titik waktu yang menunjukkan perubahan masing-masing. Yang kedua, mengelompokkan perubahan-perubahan tersebut ke dalam golongan yang menambahkan dan mengurangi kas. Yang ketiga, mengelompokkan pos-pos dalam laporan laba rugi dan laporan saldo laba ke dalam golongan yang menambahkan kas dan mengurangi kas. Yang keempat, mengonsolidasikan semua informasi tersebut ke dalam laporan sumber dan penggunaan dana. Selanjutnya, analisis laporan aliran kas atau cash flow. Pengaliran analisis arus kas atau analisis arus kas adalah metode untuk memeriksa kondisi keuangan perusahaan.
Bisa dikatakan analisis arus kas adalah semacam studi tentang pergerakan uang tunai yang masuk dan keluar melalui bisnis yang disebut anggaran kas atau kas budget. Nantinya anggaran ini akan menentukan pola bagaimana perusahaan membayar dan menerima uang. Tujuan dari analisis arus kas adalah mempertaruhkan uang yang cukup untuk operasional perusahaan dari bulan ke bulan. Yang kedua, jenis aktivitas laporan arus kas. Laporan arus kas terbagi menjadi 3 aktivitas, yaitu operasi, investasi, dan pembiayaan. Itulah pemaparan dari materi kelompok 6. Saya akan lanjut ke materi kelompok 7. Penganggaran modal. Modal atau kapital menunjukkan aktiva tetap yang digunakan untuk produksi. Anggaran atau budget adalah sebuah rencana rinci yang memproyeksikan aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama beberapa periode pada saat yang akan datang. Capital budget adalah garis besar rencana pengeluaran aktiva tetap. Penganggaran modal atau capital budgeting adalah keseluruhan proses mulai dari perencanaan sampai dengan pengambilan keputusan untuk pengeluaran sejumlah dana atau investasi, di mana jangka waktu kembalinya dana tersebut melebihi waktu 1 tahun. Dikatakan sebagai suatu konsep investasi sebab penganggaran modal melibatkan suatu pengikatan atau penanaman dana di masa sekarang dengan harapan memperoleh keuntungan yang dikehendaki di masa yang akan datang atau di masa yang akan mendatang. Investasi membutuhkan dana yang relatif besar dan keterikatan dana tersebut dalam jangka waktu yang relatif panjang serta mengandung resiko. Yang kedua, keputusan investasi. Keputusan investasi merupakan keputusan terhadap aktiva yang dikelola perusahaan. Keputusan investasi berpengaruh secara langsung terhadap besarnya rentabilitas investasi dan aliran kas perusahaan di masa-masa yang akan datang. Tujuan keputusan investasi adalah memperoleh tingkat keuntungan yang tinggi dengan tingkat risiko tertentu. Investor akan melihat bagaimana cara dari manajemen perusahaan dalam mengelola aset atau aktiva yang dimiliki oleh perusahaan, karena keputusan investasi yang diambil akan berdampak pada profil yang dihasilkan perusahaan. Penentuan investasi awal suatu proyek. Dalam penentuan awal investasi dalam suatu proyek terdapat beberapa tujuan. Dimulainya sebuah proyek dan proyek tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, replacement atau perawatan bisnis. Yang kedua, ekspansi ke produk dan pasar baru. Yang ketiga, ekspansi ke produk dan pasar yang sudah ada. Yang keempat, penelitian dan pengembangan. Yang kelima, kontrak-kontrak jangka panjang. Dan yang keenam, proyek keamanan atau lingkungan. Teknik penganggaran modal atau teknik penganggaran modal NPF, PP, IRR, dan PI. Pertama, net present value. Metode NPF ini merupakan metode untuk mencari selisih antara nilai sekarang dari aliran kas neto dengan nilai sekarang dari suatu investasi atau outlays. Yang kedua, PP atau payback period adalah suatu periode yang diperlakukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan proses atau aliran kas neto. Dengan demikian, payback period dari suatu investasi menggambarkan panjangnya waktu yang diperlukan agar dana yang tertanam pada suatu investasi dapat diperoleh kembali keseluruhannya. Ekuivalensi aliran kas. Pada laporan arus kas mempunyai arti yang lebih luas, yaitu tidak hanya kas dalam perusahaan tapi juga kas di bank. Kas mencakup juga ekuivalensi kas, yang merupakan investasi yang sangat liquid yang dapat dikonversikan ke dalam bentuk kas setiap saat. Laporan arus kas menjelaskan perubahan kas dan ekuivalen kas. Kas hanya meliputi pos-pos yang tersedia untuk membayar kewajiban, sedangkan ekuivalen kas adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid dengan 2 karakteristik tambahan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk materi kelompok 7. Saya akan melanjutkan memaparkan materi dari kelompok 8. Materi terakhir yaitu definisi biaya modal. Pertama, biaya modal atau cost of capital mengacu pada jumlah pengembalian yang harus dimiliki perusahaan atas investasi tertentu.
setelah biaya modal diperhitungkan. Cost of capital biasanya menentukan tingkat pengembalian yang diperlukan untuk membujuk investor untuk membiayai proyek penganggaran modal. Biaya ini dinilai secara internal oleh perusahaan untuk menentukan apakah pengeluaran sumber daya layak untuk mengejar proyek modal. Investor menilai biaya modal untuk menentukan risiko yang terkait dengan menginvestasikan uang ke dalam proyek modal. Cost of capital sangat tergantung pada jenis pembiayaan yang digunakan dalam bisnis. Sebuah bisnis dapat dibiayai melalui utang atau secara ketat melalui ekuitas. Namun, sebagian besar perusahaan menggunakan campuran ekuitas dan utang untuk membiayai bisnis mereka. Oleh karena itu, biaya ini berasal dari biaya rata-rata tertimbang semua sumber modal atau biaya modal. Rata-rata tertimbang. Perusahaan seharusnya hanya berinvestasi dalam proyek yang memberikan kelebihan pengembalian yang lebih besar dari biaya modal mereka. Ini memberikan patokan yang harus dipenuhi pada akhir proyek. Yang kedua, biaya untuk masing-masing sumber dana jangka panjang, sumber dana jangka panjang bisa dikelompokkan menjadi dua jenis. Pertama, pendanaan jangka panjang yang diperoleh dari utang, dan yang kedua, pendanaan diperoleh dari modal. Pertama, sumber dana dari utang. Utang di sini adalah utang jangka panjang. Perusahaan meminjam dana kepada pihak lain dan melunasi kembali pinjaman pokok beserta biayanya atau bunga dalam tempo waktu yang lama. Pendanaan jangka panjang dari utang contohnya kredit investasi, hipotek, obligasi. Kredit investasi merupakan salah satu alternatif sumber dana jangka panjang yang difasilitasi oleh lembaga perbankan. Ada beberapa hal yang akan diperhatikan oleh perbankan sebagai kreditur dalam memutuskan pengajuan kredit investasi diterima atau tidak. Pertama, kelayakan investasi yang akan dijalankan. Kedua, arus kas investasi yang akan dijalankan. Ketiga, jangka waktu peminjaman. Keempat, nominal pembayaran pinjaman setiap periode. Yang kelima, tingkat bunga. Yang keenam, penambahan atau denda jika telat bayar atau bayar lebih awal. Sumber dana dari modal. Pendanaan jangka panjang dari modal adalah alternatif selain pendanaan yang dibiayai dari utang. Jadi, tidak akan ada bunga dalam skema pendanaan ini. Sumber dana dari modal berpengaruh pada struktur modal perusahaan. Contohnya, sumber dana dari modal adalah penerbitan saham. Penerbitan saham adalah surat berharga atau sekuritas yang merupakan penyertaan modal pada sebuah perusahaan. Perusahaan bisa menerbitkan saham, kemudian saham tersebut dibeli oleh investor. Pembeli tersebut otomatis akan menjadi bagian dari pemilik perusahaan. Dana hasil penjualan saham itulah yang nanti akan menjadi sumber keuangan perusahaan. Selanjutnya, teori kapitalisasi adalah sebuah upaya pemilik perusahaan untuk menyertakan modal bagi perusahaan. Ada banyak sumber modal bagi perusahaan yang bisa menjadi pilihan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dengan kata lain, kapitalisasi adalah upaya untuk memasukkan investasi bagi perusahaan. Kapitalisasi terdiri dari modal saham, obligasi, pinjaman, cadangan gratis, dan lainnya. Kapitalisasi merupakan investasi permanen di perusahaan, tidak termasuk pinjaman jangka panjang. Kapitalisasi berbeda dengan struktur modal. Jika struktur modal adalah istilah yang luas dan berkaitan dengan aspek kualitatif keuangan, maka kapitalisasi adalah istilah yang sempit dan berkaitan dengan aspek kuantitatif. Kondisi kapitalisasi dalam keuangan perusahaan sebaiknya selalu berada dalam kondisi normal, artinya segala kebijakan penyertaan modal harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dalam kondisi kelebihan kapitalisasi disebut overkapitalisasi, sedangkan perusahaan dalam kondisi kekurangan kapitalisasi disebut dengan underkapitalisasi. Selanjutnya, kombinasi marginal cost of capital dengan investment opportunity schedule investment atau IOS adalah suatu grafik yang menggambarkan proyek-proyek yang potensial dalam suatu urutan berdasarkan ranking IRR. Proyek-proyek tersebut investment opportunity schedule atau IOS. Ini disebut juga sebagai marginal rate of return atau MRR. Biaya modal yang digunakan dalam proses penganggaran modal ditentukan pada perpotongan antara IOS dan MCC schedule. Biaya ini disebut biaya modal marginal perusahaan atau firm's marginal cost.
itulah hasil dari pemaparan materi saya dari materi kelompok 1 sampai dengan materi kelompok 8. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.